Oke, baik adik-adik sekalian. Kita lihat ya, lanjutan dari tugas yang kita kerjakan minggu lalu. Jadi perlu kita tegaskan bahwa kita sudah membuat jurnal kemarin ya. Kemudian kita sudah melakukan posting ke buku besar. Kemudian neraca saldo. Kita sudah membuat neraca saldo. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, kenapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Pertama, diminta dalam soal ya. Ini dia soalnya. Kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian per tanggal 31 Januari. Artinya akhir bulan ini. Akhir periode akuntansi. Untuk kemudian dibuatkan atau diposting lagi ke dalam buku besar setelah penyesuaian. Nah, perlu kita informasikan lebih awal bahwa neraca saldo atau jurnal penyesuaian ini adalah bertujuan untuk membuat real atau membuat penggunaan dana atau pemanfaatan dana itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, biar lebih mudah memahami itu, kita langsung lihat contoh ini ya. Kita lihat yang pertama. Tanggal 31 bulan 1 2020 dianggap bahwa sewa dibayar di muka atau yang di dalam soal itu tanggal 4. Ini yang saya sudah beri tanda kuning. Tanggal 4 bulan 1 sewa dibayar di muka sebesar 9 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Nah, 9 juta kok di sini nilainya 8 juta 250. Nah, justru itu kondisi yang akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian ini. Karena sebagaimana kita ketahui, nilai 9 juta tadi itu untuk periode 1 tahun atau 12 bulan. Sementara pembukuan yang kita buat ini adalah pembukuan bulan 1 atau pembukuan bulan Januari. Baru digunakan 1 bulan. Sehingga dana 9 juta tadi dianggap bahwa baru termanfaatkan separuh dari 9 juta itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Yang saya beri tanda kuning ini. Ini ya. Kita lihat penjelasannya. Durasi waktu antara 4 Januari ke 31 Desember adalah 11 bulan. Ya, jadi maksudnya karena ini kan sudah kita buatkan pembukuan untuk bulan Januari. Berarti untuk menuju bulan 12 kita masih menyisahkan 11 bulan. Nah, keterangan itu menjelaskan bahwa nilai 9 juta itu baru termanfaatkan separuhnya. Separuhnya itu berapa? Kita bisa lihat di sini ya. Di bawahnya yang kuning ini. Nah, kalau mau lebih mudah kita langsung ke sini saja dulu. 9 juta itu dibagi 12 dulu. Nah, 9 juta dibagi 12 sama dengan 750.000. Artinya dari nilai 9 juta itu setiap bulannya dipotong sebanyak 750. Artinya telah dimanfaatkan. Karena ini bulan 1 berarti bulan 1 kita dari 9 juta itu kita baru memanfaatkan 750 ini. Dari nilai 9 juta itu. Nah, sehingga karena narasinya di sini sewa dibayar di muka, artinya sisa dari dana yang dimanfaatkan di bulan 1 untuk biaya sewa itu adalah dianggap sebagai sewa yang dibayar di muka. Begini, jadi senilai 8.250. Nah, jadi nilai ini diperoleh dari 8.250 9 juta dikurang 750.000. Karena baru 1 bulan. Nah, kalau misalnya sudah 2 bulan, berarti ini dikali 2.
750 2 kali 7 14 15. Berarti 1.500.000 biaya ininya yang sudah termanfaatkan. Kalau sudah 2 bulan, anggaplah untuk pencatatan bulan Februari, nilai di sini tuh nilai 1.500.000. Nah, 1.500.000 anggaplah ini bulan 2 ya. 1.500.000 dikurang 9 juta, nilai itulah yang dipasang di sini untuk bulan 2. Nah, tapi karena ini bulan 1, kita baru memanfaatkan 1 bulan atau 750.000 per bulan. Nah, sisanya kita pasang di sini sebagai sewa dibayar di muka. Jadi akun sewa ini, ingat ya, rumus kelompok akun masih digunakan di sini. Sewa ini masuk kategori dikelompokkan dalam akun beban. Jadi beban ketika bertambah posisinya ada di debit. Ya, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar 8.250.000. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Biaya penyusutan peralatan. Nah, ini dia. Kita lihat soalnya ya. Di tanggal 5 ini, di tanggal 5 bulan 1 2020, kita kan melakukan pembelian peralatan senilai 20 juta ya. Nah, nilai 20 juta itu, peralatan itu harus disusutkan setiap bulan. Menyusut. Nah, rumus penyusutan itu nanti kita bahas ya. Rumus penyusutan. Biasa penyusutan peralatan sebesar 1. Ini permintaan soal ini. Ini kita lihat soalnya ya. Nah, ini dia. Atas peralatan harus ini ya. Atas peralatan harus diadakan penyusutan untuk bulan Januari sebanyak 1% dari harga perolehannya. Jadi kita diminta untuk melakukan penyesuaian. Jadi penyusutan. Jadi biar real, biar nyata, kita harus melakukan penyesuaian penyesuaian atas 20 juta itu, peralatan 20 juta. Nah, 20 juta kali 1% sama dengan 200.000. Jadi begini model jurnalnya ya. Nah, kemudian biaya gaji. Kenapa biaya gaji? Karena ada keterangan juga di sini ya, di soalnya. Keterangan di soal bahwa gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 1.600.000 akan dibayarkan pada 1 Februari. Jadi di bulan depannya. Begitu. Nah, di posisi ini, di posisi pencatatan terakhir di bulan Januari, artinya nilai 1.600.000 ini masih merupakan gaji yang terutang atau gaji yang belum terbayarkan. Sehingga begini model jurnalnya. Biaya gaji sama dengan 1.600.000, kemudian gaji terutang sama dengan 1.600.000 di kolom kredit. Saya kira demikian ya. Nah, ini kalau ada pertanyaan di wilayah ini silakan bertanya nanti. Nah, sekarang karena kita sudah melakukan perubahan dari data ini, data yang dari neraca saldo ini, data-data ini sudah ada yang berubah. Karena kita telah melakukan jurnal penyesuaian, sehingga kita harus melakukan posting kembali ke buku besar. Namanya buku besar atas penyesuaian. Artinya akun-akun yang sudah dibuatkan penyesuaian tadi, kita harus buatkan lagi buku besar. Nah, yang pertama itu sewa dibayar di muka. Jadi sewa yang dibayar di muka atau yang belum dimanfaatkan itu pertanggal 31 bulan 1 2020 adalah 8.250.000. Kita hanya memindahkan ini data yang dari sini tadi. Ya. Kita pindahkan ke sini. Ke model buku besarnya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Jadi ngerti akumulasi itu kolektif secara keseluruhan. Karena ini pencatatan di bulan pertama, jadi kita mencatat saldo akhirnya 200.000 ya. Tadi kan kita sudah menyusutkan dari 20 juta itu senilai 1% sebanyak 200.000 rupiah. Begini model jurnalnya. Ya, dia bersaldo di kredit.
Tadi sewa dibayar di muka, bersaldonya di debit ya. Ini silakan lihat rumus kelompok akun. Kemudian gaji terutang tadi. Gaji kenapa disebut sebagai gaji terutang? Karena dibayarnya diminta oleh soalnya dibayarnya di bulan 2 tanggal 1, sehingga merupakan utang bagi perusahaan untuk dibayar di bulan depan. Jadi karena mereka harus membuat pembukuan di bulan 1, jadi harus diposkan bahwa ada gaji terutang sebesar 1.600.000, bersaldonya di kredit. Nah, kemudian biaya sewa. Tadi kan dibayarnya di bulan 4. Dibayarnya di bulan 4 itu kan 9 juta ya. Bukan bulan 4. Di bulan 1 tanggal 4 tadi di soalnya 9 juta. Ini 9 juta, tapi kita sudah buat ayat jurnal penyesuaiannya tadi tanggal 31 bulan 1 2020. Jadi nilai yang belum termanfaatkan itu atau belum terpakai adalah 8.250.000. Kemudian sisa artinya dana yang terpakainya di sini, saldo yang sudah tergunakan. Makanya di sini nama akunnya biaya sewa, sudah masuk dalam kategori biaya atau sudah termanfaatkan untuk kebutuhan biaya sewa ini sebesar 750. Jadi dia real, sudah nyata, bukan 9 juta ini. Karena 9 juta ini kan belum dimanfaatkan. Nah, yang termanfaatkan dari 9 juta itu adalah 750. Jadi sudah real ya. Karena sudah dibahas tadi di jurnal penyesuaian. Sekarang biaya gaji. Nah, biaya gaji dia bersaldo di debit tanggal 31. Gitu ya. Kemudian biaya penyusutan peralatan. Biaya penyusutannya tadi sudah kita buat penyesuaian tadi sebesar 200.000. Sebesar 200.000 ya. Jadi begini model jurnalnya. Oke, saya kira demikian adik-adik sekalian. Silakan bertanya nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang dipahami. Saya selalu menunggu pertanyaan dari adik-adik sekalian terkait materi kita. Karena minggu depan kita akan masuk ke worksheet atau kertas kerja atau neraca lajur. Di situ intinya ya. Hampir 98% kebutuhan data untuk membuat laporan keuangan itu berasal dari neraca lajur. Jadi itu minggu depan saya khususkan ya. Saya tidak campurkan dengan ini karena agak panjang bahasannya. Oke, thanks adik-adik sekalian ya. Saya tunggu pertanyaannya.